Yogi, Selamat pagi Pak Bun. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan beberapa hari waktu yang lalu, saya akan mengadakan observasi kelas di pembelajaran videografi yang diambil oleh Pak Yogi nanti siang. Tapi sebelumnya ini saya mengadakan pra observasi dulu. Boleh melihat RPP-nya Pak Yogi? Silakan. Terima kasih. Oke, jadi di pembelajaran nanti siang itu nanti materinya apa ya Pak Yogi? Kalau nanti siang Pak Bun, jadi pembelajaran presentasi video iklan komersial. Oh iya. Kemudian dari materi tersebut tujuan apa yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut? Tujuannya nanti anak dapat membuat sebuah produk, yaitu video iklan komersial. Kemudian video tersebut dikerjakan secara individu atau kelompok? Jadi nanti anak-anak dibagi kelompok. Setelah itu ada 6 kelompok gitu. Dan video iklannya nanti harus berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Dari itu video komersial ya, Iya, kemudian komersial. temanya berbeda. Kemudian pada waktu pengerjaan kan nanti presentasi ya, berarti kan sudah dikerjakan sebelumnya. Betul. Itu anak-anak pada kelompoknya itu menggunakan software atau tekniknya disamakan atau mereka diberi keleluasaan untuk mengembangkan sesuai dengan yang mereka kuasai. Baik Pak Bun, jadi memang di anak-anak kelas 2 ini mereka dibekali dengan software yang dasar dulu, Adobe Premiere. Jadi setelah itu mereka akan mengembangkan sendiri, mau pakai Adobe Premiere boleh, mau pakai Filmora dan lain-lain boleh. Jadi dasarnya itu yang sesuai dengan standar industri ya. Iya, Kemudian betul. untuk pengembangannya ya mereka menggunakan software yang mungkin mereka anggap itu familiar atau bisa relevan dan mendukung. Betul Pak. Terima kasih. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa setelah tujuan tadi ditentukan? Kemudian tentunya ada area yang dikembangkan dari pembelajaran tadi. Baik Pak Bun, jadi untuk pengembangannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ya. dan kompetensi sosial emosional. Oh iya. Dan dari pembelajaran diferensiasi tadi sebenarnya sudah disebutkan di tujuan sudah terlihat ya dari pemilihan tema yang ditentukan oleh kesepakatan kelompok masing-masing, kemudian pengerjaan melalui teknik yang sesuai dengan kesepakatan kelompok tersebut, kemudian nanti akan mempresentasikan juga dari kelompok masing-masing. Betul Pak Bun. Jadi memang jadi guru menjadi fasilitator atau apa yang dibutuhkan anak. Jadi memang anak diberi keleluasaan untuk membagi tugas-tugasnya menjadi sutradara, kameramen, atau mungkin memilih yang paling sulit, mungkin memilih tema yang disepakati oleh satu kelompok itu kadang yang paling lama Pak Bun. Karena memang harus berdiskusi, harus riset dan lain-lain. Makanya perlu tadi untuk kompetensi emosional, sosial emosional ya. Itu bukan sudah menjadi bekal nanti dalam proses pengerjaan dari karya tersebut. Sejauh ini anak-anak bagaimana terkait sosial emosional ketika proses pengerjaan video? Baik Pak. Jadi bisa dilihat dari anak-anak itu memang yang pertama memang mereka berdiskusi alot. Dari pemilihan video yang akan dibuat itu apakah pertama mampu atau tidak, materinya mencukupi, bisa dikerjakan atau tidak. Setelah itu mungkin juga bertanya dengan saya apakah ini relevan atau mungkin bisa dibuat di luar sekolah atau di dalam sekolah seperti itu. Jadi memang guru tetap memonitor atau membimbing anak dalam kelompok. Ya, bagus sekali. Berarti anak-anak selain mengerjakan dengan kelompoknya tetap berkomunikasi dengan guru ya. Betul, dengan Pak Yogi. Jadi betul. mereka tetap berkonsultasi. Bagaimana dengan
step by step karyanya, jadi tetap ada monitoring dari guru. Nah, dari tadi tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian tentunya ada strategi yang dipersiapkan Pak Yogi. Nah, strategi apa yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan nanti di pembelajaran nanti siang? Untuk strateginya saya menggunakan strategi metode pembelajaran project based learning, jadi memang berbasis proyek hasil akhirnya. Jadi di dalam pengerjaannya, proses untuk mencari konten, proses dan hasil karya memang dipusatkan kepada anak, tapi tidak lupa untuk guru membimbing atau monitoring seperti itu. Kemudian untuk presentasi, apakah anak-anak juga sudah, nanti kan presentasi itu membutuhkan beberapa teknik yang mungkin menyampaikan hasil karya, kemudian mungkin teknik yang digunakan, apakah itu anak-anak juga sudah dipersiapkan untuk itu atau memang ya itu nanti dicoba dulu? Untuk teknik saya sudah sampaikan kepada anak bahwa untuk presentasi nanti teknisnya memang anak menyampaikan apa yang berarti sudah ada skenario-nya ya, skenario berarti memang sudah diberi apa rambu-rambu apa yang akan disampaikan. Betul, bagus. Ya, ya. Dan nanti anak juga, kelompok lain juga harus berpartisipasi dalam hal itu, mengkritisi atau mengevaluasi atau memberi masukan. Jadi nanti setelah presentasi, kemudian rencana berarti ini sudah selesai ya materi semester ini? Selesai. Di presentasi dilanjutkan evaluasi, terus sudah. Berarti untuk pembelajaran di semester genap ini sudah selesai. Betul. Jadi terima kasih sekali Pak Yogi atas waktunya. Nanti sampai jumpa di pembelajaran nanti siang untuk saya melakukan observasi di kelas. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, jadi hari ini adalah pelajaran videografi. Jadi kita adalah materinya presentasi hasil video yang telah kalian buat. Jadi minggu kemarin kita ngapain aja minggu kemarin sebelum hari ini? Kita membuat apa? Tag video. Terus editing, ya betul. Jadi yang minggu kemarin kita adalah tag video dan edit video. Semoga hasilnya bagus-bagus ya. Amin. Dan oh iya, jadi kemarin kalian pada lihat pameran nggak? Ya. Lihat pameran di Lihat. dari ya, jadi itu adalah pameran guru dan siswa, dan ada yang terpilih? Ada beberapa yang terpilih ya. Dan yang kedepannya ada pameran lagi nggak kira-kira? Ada di galeri juga angkatan kita. Angkatan 24 kelas 2. Oh ya, jadi semua kelas 2 ikut ya. Kelas Oke, 2. jadi semua kelas 2 ikut semua. Semoga Oke, kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 1. Bisa maju ke depan kelompok 1, silahkan.
Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Taiful semua. Saya Iqbal Hintan. Saya Diva Mutiara Jania. Di sini kita akan mempresentasikan tugas iklan video komersil yang akan dipresentasikan oleh Tani. Oke, pertama-tama untuk video pertama ini kita membuat sebuah video iklan komersial dari sebuah makanan. Dan kebetulan saya ini makanan ini bukan makanan asli, tapi hanya desain-desain untuk proyek ini aja, untuk tugas ini aja. Untuk pertama proses editingnya, saya akan membahas proses editingnya. Proses editingnya saya menggunakan 3 software, utamanya 3 software yaitu Blender, After Effects, dan Premiere Pro. Di sini saya membuat video 14 detik paling enggak. Di sini saya membutuhkan waktu setidaknya 3-4 hari untuk membuat video 14 detik. Untuk ide-ide seperti ide videonya, kita pertama-tama kita menggunakan storyboard untuk perancangan ide dan scene-scene dari video ini. Lalu setelah kita selesai dengan storyboard, kita diskusikan dengan kelompok kita, apakah ada yang perlu diganti atau mempertahankan yang sudah didesain. Lalu setelah itu kita membuat proses komposnya di 3D Blender. Setelah 3D Blender kita mengeditnya di After Effects dan Premiere Pro. Untuk total semuanya tadi sudah saya bilang ya, 3-4 hari. Dan untuk desain produknya ini mungkin hanya desain bahan yang plesetan dari mungkin kalau kalian bisa lihat logonya ini, kalau kalian sering nonton YouTube itu ada yang namanya Mr. Beast, dan emang kita presetin aja buat fun aja. Jadi kalau kalian mengira ini mirip sama logonya, memang ya cuma diganti warnanya aja biar cuma seru-seruan aja, karena ini juga dari brand. Untuk bahasa yang buatnya ya, dan seperti elemen-elemen dalam video kita gunakan, kita tetap nyambung dengan nama produknya bahasa yang buat. Jadi kita api-api di sini kita menyimpulkan tentang bahasa yang buat itu. Cukup, oke, tepuk tangan buat ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Bisa angkat tangan. Oh ya, Fuad. Kenapa basreng tidak telepon? Pertanyaan yang bagus. Kenapa basreng? Karena kita basreng kayak bisa ditemui di mana aja, dan sebuah produk yang biasanya ada di jalan-jalan juga bisa gampang ditemuin sama teman-teman juga. Jadi ini namanya basreng karena mungkin teman-teman juga tahu ya basreng itu apa. Jadi biar semua orang tuh tahu tuh produk yang ditawarkan itu basreng. Terus saya mau menambahkan, saya kebetulan membimbing di situ, jadi memang basreng itu biasanya kalian cuma lihat dari kemasan-kemasan ya, kecil-kecil itu harganya juga murah, plastik-plastik. Jadi dari kelompok ini memang ingin basreng naik level, jadi dikemas dengan bagus, diiklankan, produknya juga eye catching, juga semoga untuk pemasarannya diharapkan bisa tertarik seperti itu. Mungkin itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu. Kenapa memilih warna kuning untuk desain saya sih? Kenapa kuning? Karena warna kuning ini kalau dilihat desain warna kuning ini kayak menarik gitu. Jadi menarik perhatian konsumen untuk beli itu. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat juga itu kayak kuning tuh lebih ngejreng daripada warna yang lainnya. Jadi kayak oh ini langsung gue terus beli gitu. Oke gitu ya. Gitu. Ada lagi? Ya cukup ya. Tepuk tangan sekali lagi, dan kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya.
presentasinya iklan minuman. Dan untuk yang presentasi kedua ini video kedua, kita menggunakan produk yaitu minuman Greenzen. Ini bukan produk bohongan tapi produk beneran yang bisa kita temui di pasar. Dan teknik videonya, teknik program videonya kita menggunakan stop motion atau biasa kalau orang-orang ini menyebutnya hyperlapse, dengan menggabungkan banyak foto. Untuk jumlah fotonya kita menggunakan setidaknya 50 sampai 60 foto. Iya. 60 sampai 50 foto. Dan kita mengulanginya banyak 4 sampai 5 kali. Mungkin kalau kalian nyadar ada yang foto yang diulang-ulang, jadi itu memang kita ulang sampai 4 atau 5 kali. Dan untuk sumber editingnya kita masih sama, kita menggunakan Premiere Pro dan After Effects. Untuk kali ini kita tidak menggunakan Blender TV. Dan untuk ide-idenya sama, kita menggunakan storyboard terlebih dahulu. Dan penyusunan ide-idenya diskusi dengan kelompok-kelompok kita. Kalau mungkin teman-teman dengar soundnya juga, itu sound yang biasa dipakai di TikTok ya. Maksudnya kayak kita juga pengen kalau misalkan bukan ini diposting di TikTok tuh kayak mengait audio juga, biar audio itu kayak kita aja cukup kalau pemilihannya. Oke, itu tadi presentasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dulu. Oke, bisa. Kenapa dari sekian banyak produk yang ada di supermarket milihnya produk? Oh, kenapa kok dari sekian banyak produk ya? Kenapa pilih Greenzen? Kenapa? Kenapa pilih? Jadi kelompok kita memilih produk Greenzen ini karena kebetulan Pak, produk ini di kalangan lagi viral Pak. Jadi banyak yang bikin status minuman ini dan banyak yang bikin video-video tentang minuman ini Pak. Oh, jadi karena produk yang baru viral dan banyak disukai anak muda zaman sekarang ya. Anak muda sekarang. Bisa suka Greenzen? Tidak. Oh tidak. Nggak pernah. Belum pernah nyoba ya. Mungkin bisa dicoba nanti bisa dibelikan Tanjung ya. Greenzennya ya. Betul. Ada lagi? Ambil ya. Untuk pengerjaannya kira-kira berapa hari ya? Untuk edit sama ambil fotonya juga. Oh iya. Kalau misalkan dari tag foto sendiri harusnya kayak sehari udah bisa sih, karena 50 foto tuh ya nggak banyak, jadi kan diulang-ulang juga. Dan untuk editingnya yang masih Editnya kita kalau editnya karena aku mencar-mencar di harinya sebenarnya untuk 1-2 hari udah cukup. Mulai dari ngumpulin fotonya, ngedit fotonya, cropping foto dan nyesuaiin antara foto satu sama yang lain itu 1-2 hari udah cukup. Oke. Jadi memang kalau ngedit bener-bener fokus itu 1 hari 2 hari udah cukup ya. Dan pengambilan fotonya juga 1 hari full dia di sama Uji juga ya. Sama Uji dia yang tahu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Jonathan. Mau tanya, kok bisa kepikiran buat video stop motion, kan masih ada banyak edit-editan yang lain. Idenya mestinya emang di stop motion kita berlap. dan untuk opsinya boleh stop motion, jadi kita milih yang stop motion. Mungkin yang ditanyakan Jonathan itu kenapa kok dari kelompok itu stop motion dulu? Padahal kan setiap kelompok mesti ada yang aku pengen ini, aku pengen itu, dan akhirnya kenapa kok jadi satu kesepakatan stop motion aja, atau beri kasih sandulan atau selalu bolong foto dan lain-lain. Ya kalau stop motion memang bener ya, sekalian jalan-jalan juga dan ya kan kalau sambil foto-foto juga kan kayak stop motion lebih gampang juga kayak. Dan kalau kalian lihat tadi kayak banyak cuman nge-highlight ke merek minumannya, ya emang tujuannya buat iklanin minumannya juga, dan ya bisa dibilang lebih gampang juga sih kalau pakai stop motion. Begitu Jonathan. Dia memilih stop motion memang yang pertama sekalian mungkin tugas fotografi ya, fotografi ini sekalian main dan mungkin lebih mudah daripada harus memikir sinopsis cerita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang kelompok ini atau produk ini? Cukup? Cukup, oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin itu saja
buat kelompok 1 bagus sekali videonya dan kelompok yang solid juga. Saya tahu bahwa satu kelompok itu memang untuk menyolidkan atau untuk berkolaborasi membuat satu video yang bagus, yang keren itu memang sangat sulit. Dari ceritanya, dari storyboardnya, dari pembagian tugasnya juga. Nanti ada sutradara siapa, ada yang kameramen siapa, ada talentnya siapa. Karena saya tahu di lapangan bahwa kadang saat mau tag, kameramennya ada, sutradaranya nggak ada. Kadang ada yang sutradaranya ada, talentnya baru kantin gitu. Jadi memang menyatukan kalian jadi satu dan fokus itu memang nggak mudah. Bisa tapi nggak mudah. Itu dalam hal teknis dalam pengambilan gambar ya, belum dari ceritanya juga. Saya tahu bahwa kalian harus ribut sana sini, harus riset juga untuk storyboardnya. Si gambar sopo, si gambarannya apik sopo, seperti itu. Jadi memang videografi ini kompleks, komprehensif, semua pelajaran ada dari cerita, gambar, fotografi, dan edit, computer grafis mungkin, dan akhirnya jadi video yang bisa ditonton. Begitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan untuk presentasi kelompok yang berikutnya. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi. Ya Pak Gun. Gimana tadi perasaannya setelah saya observasi di kelas terkait pembelajaran videografi yang dengan ampuh? Yang pertama lega Pak Gun, bahasa saya ya, biasanya tidak pernah dilihat oleh guru sejawat. Jadi dilihat dan diobservasi itu membuat saya lebih tidak. Jadi mungkin ada manfaat yang bisa diambil dari observasi. Jadi selamat siang lagi Pak. Oh iya. Suka kono Pak. Selamat siang Pak Yogi. Siang Pak. Bagaimana perasaannya setelah tadi ada observasi supervisi terkait pembelajaran yang Pak Yogi ambil tadi? Yang pertama lega Pak. Lega. Yang kedua memang sangat perlu untuk observasi pembelajaran ini. Tentunya untuk refleksi guru mapel. Jadi memang banyak memberi masukan Pak Gun, dan banyak memberi juga trik-trik untuk menghadapi anak. Jadi mungkin itu akan saya aplikasikan untuk pelajaran berikutnya. Kemudian untuk tadi di pra-observasi kita sudah berbincang-bincang terkait area yang akan dikembangkan selain tujuan pembelajaran. Bagaimana tadi, apakah area yang dikembangkan itu sudah bisa dilaksanakan atau mungkin ada beberapa yang ada kendala atau mungkin ya bisa diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya? Baik, bagus. Jadi memang pembelajarannya diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu tadi, bahwa ada 3 Pak Gun tadi yang untuk fokusnya. Yang pertama mungkin di konten. Di kontennya memang anak-anak itu kalau bisa dibilang memang sangat sulit menyatukan satu pemikiran. Jadi satu kelompok itu ada yang pengennya seperti ini, ada yang pengen tekniknya seperti ini, ada yang pengen makanannya ini aja dan lain-lain. Dan itu nanti ada peran pembimbing yang memang sangat kurang lebih bisa menyatukan mereka dan menyepakati satu konten itu video yang dibuat. Yang kedua adalah
tentang prosesnya. Di situ prosesnya anak-anak nanti akan membuat sinopsisnya dan membuat storyboard dan tag film, edit. Itu memang mereka prosesnya adalah membagi tugas masing-masing anak yang memang berkompeten di dalamnya. Jadi memang ada anak yang satu kelompok itu aku bisa ngedit, aku bisa tag video, aku pinter gambar dan lain-lain. Itu nanti dibagi, walaupun mereka nanti mengerjakannya bersama-sama, tapi memang ada satu tanggung jawab yang diberikan dalam satu kelompok itu. Yang ketiga ada produk itu sendiri, yaitu hasil jadi dari video yang telah dibuat dan dipresentasikan. Untuk secara komprehensif atau menyeluruh anak-anak, kendalanya memang saat mengerjakan ya seperti itu, ada yang tidak tepat waktu, ada yang mengerjakannya bertele-tele, ada yang ingin cepat-cepat selesai, tapi memang kurang dibimbing sangat banyak di situ untuk menunjukkan atau memberitahu apa yang harus dilakukan. Dan saat presentasi memang anak-anak masih agak banyak yang gugup, karena memang banyak hal yang ditanyakan di luar pemikiran mereka, tapi lagi-lagi pembimbing yang membantu saat presentasi. Kemudian dari yang sudah dilakukan tadi di kelas, kemudian pembelajaran selanjutnya itu kan nanti akan ada tetap di kelas 12 ada ya fotografi ya. Ada. Jadi kira-kira ini karena sudah di pertemuan terakhir semester ini, karena selanjutnya akan ada PAT, kemudian penilaian akhir tahun. Nah, rencana tindak lanjut apa yang nanti dilakukan? Baik Pak Gun, jadi tindak lanjut saya yang ke depan mungkin saya akan lebih membebaskan anak. Itu yang terutama, bahwa yang awal memang ada beberapa software yang harus saya dasarkan, itu harus bisa, karena memang ya anak-anak ke depan untuk bekal PKL semua pakai itu. Tapi memang benar teknologi semakin lama semakin maju, banyak software-software yang bisa mereka gunakan. Terus mungkin lebih ke konten-konten yang lebih kekinian, yang lebih lagi hype pada waktu itu, seperti itu. Kemudian tadi disebutkan kendala-kendala yang dihadapi ya. Kira-kira rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi kendala tersebut apa? Oh gitu. Jadi baik Pak Gun. Jadi untuk kendala seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan membuat mungkin kedepannya anak akan terjadwal. Jadi terjadwal minggu ini yang megang, mau kelompok ini harus megang kamera ini, dijadwalkan dan harus tag hari ini sampai jam berapa, dan lain harus gantian seperti itu. Jadi memang harus terjadwalkan. Kalau tidak memang akan sulit gitu Pak Gun. Jadi mengkoordinir anak-anak, walaupun sudah pun di lapangan pun akan banyak kendala-kendala. Tapi ke depan mungkin seperti itu akan dijadwalkan jadi per kelompok per hari gitu. Nanti semoga bisa sesuai dengan jadwal sampai selesai. Ya, terima kasih. Tapi perlunya timeline untuk itu berarti kan kembali ke kompetensi emosional sosial tadi yang melatih kedisiplinan, manajemen diri. Itu memang perlu diterapkan untuk akan mendukung hard skill dari keteknikan videografi. Ya, terima kasih Pak Yogi. Mungkin observasi hari ini dan juga ini review tentang pasca observasi kelas saya kira sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan tetap semangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dan generasi muda dalam bidang desain komunikasi visual, khususnya videografi. Terima kasih. Ya,